Status hari ini, informasi terkini, semua akan tersaji di satu acara pasti. Ngobrol asik di beranda, ngobrol seru di beranda, inovatif dan terbuka, adat-adat dan budaya beranda untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia TVRI Sumatera Utara. Apa kabar Anda di siang hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan fit dalam menjalani segala aktivitas hari ini. Nah pemirsa, senang sekali pemirsa kami hadir kembali menjumpai Anda lewat program kesayangan kita yaitu Beranda, yang pastinya akan menyuguhkan serta memberikan informasi menarik dan juga cerita-cerita motivasi dari narasumber hebat yang telah kami hadirkan di Studio 2 TVRI Sumatera Utara hari ini. Seperti biasa pemirsa, hari ini saya tidak sendiri karena saya sudah ditemani dan bersama rekan cantik saya, yaitu ada Ziva Zahrianis. Halo Azriel, apa kabar? Dan apa kabar juga para pemirsa di rumah? Senang sekali nih kami berdua hadir kembali dengan program Beranda dengan tema berbeda tentunya setiap minggunya. Dan hari ini kita akan bahas tentang multi talent character building. Nah, ngomongin soal character building, ada dua kata di dalamnya, yaitu adalah membangun dan juga karakter. Membangun artinya memperbaiki, membina, dan juga mengarahkan. Lalu karakter adalah akhlak watak seseorang, pribadi seseorang. Dan dapat disimpulkan bahwa karakter building adalah bagaimana cara membangun karakter dalam diri kita. Dan ini menjadi peranan penting dalam kehidupan sehari-harinya setiap individu. Dan ini juga menjadi hal yang tidak disadari maupun disadari ini oleh orang lain yang bisa tercermin dari perilakunya sehari-hari. Benar sekali. Dan tentunya kita akan bahas ini tidak berdua aja ya dengan Pasti, Nazril Ziva. ya. Yes, tapi kita sudah menghadirkan narasumber yang oke punya deh. Pokoknya kalau di Beranda itu pasti narasumbernya oke banget ya. Dan ada siapa Azril? Yes, sebelum kami perkenalkan kepada Anda pemirsa narasumber hebat kami juga mengajak Anda untuk berpartisipasi dan juga mungkin banyak pertanyaan yang berkaitan dengan diri Anda boleh di telepon interaktif kami di 0614146353 di 0614146353. Nah pemirsa, hari ini sudah dijelaskan oleh rekan saya, ada tema kita yaitu berbicara tentang multi talent character building. Zizi dan juga pemirsa yang ada di rumah, berbicara tentang multi talent character building ini pasti disematkan kepada manusia yang juga mampu untuk menguasai dan mengembangkan berbagai bakat dalam bidang apapun sekaligus, baik itu bidang akademis dan juga bakat di bidang alamiah. Namun kedua-dua bakat tersebut dan bidang tersebut harus sejalan dan juga terarah. Namun harus kita ketahui bahwa faktor pendukung harus berperan aktif dan berperan sangat kolektif dalam perwujudan tersebut, yaitu peran orang tua maupun orang-orang yang ahli seperti trainer dan juga motivator, dan yang tak kalah penting adalah peran dari universe, yaitu alam, yang pastinya akan menentukan, mewujudkan, serta membentuk karakter pada bakat yang dimiliki oleh orang-orang yang berkompeten tersebut, Ziva. Betul sekali. Dan tentunya kita di sini sudah menghadirkan kedua narasumber kita yang hebat-hebat, yang juga menjadi salah satu peranan penting ya dalam multi talent character building. Ada siapa Azril, boleh perkenalkan? Yang pertama di sebelah kiri saya pastinya pria tampan memiliki intelektual yang tinggi. Sebelah kiri saya ini ada Bang Husni Mubarak SEMM selaku dosen, trainer dan juga motivator handal Sumatera Utara. Halo Bang, Assalamualaikum. Halo. Apa kabar Anda di siang hari ini? Alhamdulillah baik. Sudah saya kenalkan sih. Ziva, ada siapa? Ini giliran saya sekarang Azril, dan di sini sudah ada Bang Rian Dhani Reski Pradana SSI, maksud saya SEI, yaitu seorang dosen di salah satu fakultas ternama di Kota Medan. Dan apa kabar Bang? Baik. Saya panggil Bang Dhani ya. Oke, masih Bang muda Dhani. kok, millennials. Iya 4.0. dong, betul. Jangan dipanggil Bapak ya, Yes. tua banget. Benar Cukup sekali. di kampus aja dipanggil Bapak ya, karena dosen ya. Benar sekali. Oke, Azril, kita langsung ngobrol nih dengan kedua narasumber kita hari ini. Ziva. Tapi sebelum kita ngomongin soal topik, kita pengen tahu nih kesehariannya abang berdua kira-kira apa. Mungkin boleh dari Bang Dhani dulu. Yes. Silakan Bang Dhani. Ya, kebetulan saya selama ini berkegiatan itu di kampus, Ya. di Medan, dan keseharian kita di kampus tentunya bagaimana membantu mahasiswa terutama anak didik kita
baik itu dari segi pendidikan formal mereka ataupun mungkin pendidikan non formal mereka. Dan kebetulan di kampus saya sebagai kepala bagian pengembangan bisnis dan entrepreneur. Jadi juga kami bagaimana memfasilitasi anak-anak atau mahasiswa-mahasiswa yang ingin berwirausaha. Jadi tentunya kami harus fasilitasi, kami harus berikan tempat, kami harus berikan pelatihan, sehingga nantinya mereka yang keluar dari kampus itu nggak pusing, bahkan mungkin ketika proses mereka berkuliah atau kuliah tadi sudah ada pendapatan yang mereka hasilkan dari apa yang mereka lakukan di kegiatan Itu wirausaha yang pertama tadi. dari Bang Dani. Ya, Kalau betul. yang kedua ini siapakah beliau? Sudah saya kenalkan tadi, dosen, trainer dan juga motivator. Mungkin kegiatan intinya selain itu ada juga untuk menghasilkan kecerdasan-kecerdasan bagi orang luar sana. Silahkan. Oke, kalau saya memang sama seperti Bang Dani, sehari-hari itu memang sebagai seorang dosen gitu ya. Tapi saya juga berperan aktif dalam dunia training. Jadi ngisi-ngisi training ke sekolah, perguruan tinggi, beberapa instansi juga, bahkan tahun 2019 ya, tahun 2019 itu saya ngisi training Miracle of Mind untuk salah satu perguruan tinggi di Malaysia. Wow. Di Malaysia. Itu sih ya, lain-lainnya ngamatin orang sih. Saya suka ngamatin orang. Nanti pulang ke rumah hasil pengamatan saya tulis jadi buku. Baik, kita Wah, kasih itu tepuk ya tangan bedanya dulu. dosen dan orang-orang biasa ya. Jadi Yes. pengamatan setiap hari dilakukan ya Azil. Nah, itu tadi pemirsa keseharian dari kedua narasumber kita pada hari ini, dan kita ngomongin balik nih soal topik kita hari ini, yaitu multi talent character building. Lalu seperti apa sih kira-kira multi talent character building? Dan kita akan lemparkan pertanyaan ini kepada Bang Husni terlebih dahulu nih Bang. Gimana nih Bang? Bagaimana nih multi talent character building ini sendiri? Oke, baik. Nah, multi talent ini adalah kemampuan yang memang harus dimiliki oleh setiap orang, gitu ya. Artinya memang seseorang itu tidak cukup hanya memiliki satu kemampuan saja, gitu. Jadi perlu ada tambahan-tambahan kemampuan lainnya, gitu. Tapi perlu digarisbawahi, dari seluruh kemampuan-kemampuan ini setiap manusia itu harus punya satu yang menjadi fokus, satu yang menjadi target pencapaian gitu. Nanti kalau selesai satu target pencapaian, mau mencapai hal yang lain silahkan gitu. Tapi memang harus ada satu yang difokuskan dulu gitu. Jadi kita boleh punya banyak kemampuan, kita boleh punya banyak minat, kita boleh punya banyak keinginan, tapi dalam mengejarnya kita perlu melakukan pemberian fokus kepada satu tujuan gitu. Nah, jadi fokus inilah nanti yang akan mengantarkan kita kepada tujuan tersebut gitu. Baik. Nah, saya rasa seperti itu sih. Kalaupun nanti kita mau sadarin lebih dalam lagi, terkadang satu tujuan kita itu akan berkaitan dengan hal-hal yang lainnya gitu. Baik, menarik sekali Zipa. Iya, betul. Bagaikan ada quote juga yang menarik bagi saya, when you are focusing for one goal, you will be an expert for this goal that you are achieving for. Yang artinya jika kamu fokus pada satu tujuan, maka kamu akan menjadi ahli pada hal-hal yang ingin kamu gapai. Mungkin saya ingin kaitkan ke Bang Dani. Betul. Bang, kalau Anda mengamati kata multi talent pada seseorang tersebut, terbentuk dan tercerminnya itu seperti apa yang harus dilakukan? Ya. Baik, jadi tentunya apa yang harus dilakukan? Begitu. Jadi bagaimana memang setiap anak harus aktif kalau kita bilang. Jadi istilahnya kalau kita di bangku kuliah itu nggak kupu-kupu modelnya. Kupu-kupu Betul. ya. Setuju, Kuliah setuju. kuliah pulang ya kan. Jadi tidak ada aktivitas. Jadi nggak seperti itu. Dan itu tentunya harus lahir dari mahasiswa atau diri mahasiswa itu sendiri. Dan memang dengan support yang ada dari perguruan tinggi. Artinya perguruan tinggi harus memfasilitasi, ya kan? Nanti mahasiswalah yang memilih kemana dia akan menentukan pilihannya itu tadi. Sehingga ketika dia menentukan ke A, disitulah dia akan belajar apapun yang ingin dia gali di situ. Terutama mungkin dalam hal kayak di bidang saya mungkin kewirausahaan. Banyak hal tentunya di situ harus dipersiapkan, baik itu yang mental, ya terutama mental ya kan. Maksudnya ketika kita berwirausaha itu pasti bicara tentang penjualan. Bagaimana kita menghadapi calon customer, kita menawarkan sebuah produk, terus ditolak sama dia, respon kita seperti apa kan? Tentunya itu yang perlu dibentuk dalam karakter mahasiswa tadi itu.
di situ. Baik Bang, Baik. tapi sebelumnya saya juga ingin pernah dan juga bahkan pernah membaca bahwa manusia itu memiliki yang namanya limitation and scope terhadap sensor motorik dan juga sensor kognitifnya. Itu seperti apa Bang? Kalau manusia itu tidak bisa merangkum semua apa yang diinginkan dari keinginan seseorang itu. Ya, jadi memang tidak semua hal yang kita inginkan itu bisa kita dapatkan, ya kan. Itulah tadi di mana memang setiap anak itu dia harus tahu dulu nih mau kemana. Makanya di kami sendiri, ya kan, kami harus tahu mesin kecerdasan, begitulah istilahnya. Oke, mesin kecerdasan saya intuiting, Pak Usni feeling. Oke, apa yang harus dimunculkan dari seorang intuiting? Itu yang harus saya dalami. Tapi ketika saya memaksakan untuk seperti Pak Usni misalnya, orang feeling, itu nggak akan mungkin dapat. Itu saya namanya memaksakan diri saya. Ya, lebih baik saya fokus apa yang memang menjadi apa ya? Iya, yang udah diberikan sama saya tadi. Itu saya gali potensi itu. Sehingga nanti apa yang potensi yang ada dalam diri saya atau diri kita semua itu akan muncul. Jadi tidak bisa kita paksakan, memang semua harus kita ambil. Baik, menarik sekali. Baik, itu dia tadi yang saya tangkap ya dari Bang Dani tadi adalah bagaimana cara penguasaan dari kesehatan mental itu juga penting. Lalu nih Bang, saya lemparkan kepada Bang Husni nih Bang. Kira-kira Bang, seperti apa sih relate-nya antara kesehatan mental dan juga building karakter ini untuk ke depan, untuk anak-anak ke depan? Seperti apa nih kira-kira Bang? Oke, baik. Nah, jadi memang pembangunan karakter seseorang gitu ya, mau jadi seperti apa gitu kan, itu tergantung bagaimana kesiapan mental dari orang tersebut. Jadi kalau kata pepatah, seseorang tidak akan pernah mencapai apapun yang dia inginkan yang dia sendiri tidak bisa percaya bisa mencapainya. Jadi bagaimana kita karakter building terbangun tergantung bagaimana data yang ada di dalam diri kita. Jadi kalau seandainya ada seorang anak ingin menjadi seseorang yang pemberani, seseorang yang apa ya kita bilang ya, seseorang yang sangat hebat, dikenal sebagai seorang pemberani hebat, tapi di dalam dirinya hanyalah berisikan data-data ketakutan-ketakutan. Yes. Ya. Mohon maaf, misalnya waktu kecil ditakuti ke belakang rumah jangan, nanti ada hantu. Iya, betul. Kan sering gitu, seperti itu ya. Mindset, ya. Sering ya. Nanti ada hantu. Jangan mandi hujan, nanti sakit. Benar. Semua data yang diisi adalah ketakutan-ketakutan. Jadi sebenarnya data inilah yang akan membentuk karakter si anak ini tadi. Sadar atau tidak sadar, ya, dengan data yang masuk ke dalam diri si seseorang tadi ini akan terbentuklah karakter sesuai dengan data itu. Jadi 1000 kali pun dikatakan dia harus jadi anak pemberani, kalau datanya data penakut, maka karakter yang terbentuk adalah karakter yang penakut. Oke, artinya ini rentan juga untuk kepada orang tua ya, peran orang tua itu sangat penting. Nah, Bang, ngomongin soal tadi ya, peran orang tua, tentu kan dari kecil kita harus udah belajar nih artinya ya. Dan kalau boleh tahu nih Bang, sebenarnya multi talent character building ini dibangun sejak kapan sih? Oke. Kalau saya boleh luruskan, bukan hanya sekedar peran orang tua. Baik. Ya. Jadi kalau kita generalkan peran lingkungan, jadi orang tua ada, keluarga ada, teman-teman ada, sahabat ada gitu kan. Karena memang fenotipnya manusia, bagaimana terbentuk manusia itu 80% itu karena lingkungan, 20% kecerdasan yang disebutkan Pak Dani tadi gitu. Jadi seperti itu. Jadi peran orang tua sangat luar biasa, karena orang tua adalah guru terbaik atau guru pertama bagi putra-putri ya. Kalau bahasa motivasinya madrasah pertama. Betul, bagi anak-anak kita, mulai dari dalam kandungan sampai dengan dia dewasa gitu. Jadi sebagai orang tua, yang pertama mungkin kita bisa mengajarkan hal-hal yang baik kepada anak kita atau hal-hal yang berbau positif gitu ya. Seperti misalnya seorang anak jatuh, misal kepentok lemari, nangis. Nah, ini kebiasaannya adalah ketika kita ingin merayu si anak, lemari disalahkan. Siapa yang jahat? Oh, lemari, pukul. Ini kalau kita artikan, ini sama aja seorang anak diajari mencari kambing hitam. Padahal anaknya lari-lari,
lupa ngerem mungkin kepentok lemari, tapi lemari yang disalahkan. Nah, ini kan sama aja kita mengajari anak untuk mencari kambing hitam atas sebuah kesalahan. Nah, bagaimana ketika anak kepentok nangis, kita ajarkan untuk yang namanya berhati-hati. Nah, ini kan jadi data positif kepada si anak gitu. Baik. Yang kedua mungkin lingkungan, orang tua harus bisa memilih lingkungan kepada anak. Pemilihan sekolah, pemilihan teman bermain gitu kan. Karena percuma di rumah anak dimotivasi dengan kalimat-kalimat positif, di luar dapat sebaliknya. Ah, ini kayak perang, kuat-kuatan. Yang positif dari dalam atau dari luar, dari keluarga atau lingkungan. Nah, ini. Jadi peran orang tua sangat-sangat luar biasa penting. Baik, Ziva dan juga pemirsa, mungkin kita nextnya akan bertanya mungkin sejauh mana sensitivitas touch dari seorang ibu ataupun peran-peran pendukung lain terhadap perkembangan karakter anak, khususnya untuk mendapatkan multi talent character building tersebut. Tapi pemirsa, sesaat lagi kami akan kembali ke hadapan Anda setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami di Beranda. Wow, menarik sekali pemirsa perbincangan hangat kami dalam diskusi multi-talent character building. Nah pemirsa, bagi Anda mungkin yang sudah menjadi orang tua ataupun kelak menjadi orang tua, banyak hal yang ingin Anda katakan kepada anak Anda, baik itu dia dalam perbincangan sehari-hari ataupun diskusi hangat ketika anak menjelang tidur itu mungkin akan menjadi traumatic statement kepada anak dari hari ini, esok, dan seterusnya di masa mereka yang akan datang. Lantas seberapa peran pentingkah kata-kata ataupun statement orang tua yang diberikan kepada anak tersebut untuk masa depannya? Sesensitif apakah anak akan menelurkan kata-kata tersebut dalam fisik mereka? Lantas saya ingin bertanya kepada Bang Husni, seberapa Bang pengaruh peran kata-kata orang tua itu terhadap khususnya perasaan anak tersebut? Sangat-sangat penting sekali dan sangat-sangat mempengaruhi sekali. Jadi seorang anak itu di bawah usia 3 tahun itu ibarat gelas kosong, yang apapun dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan akan menjadi data pada alam bawah sadarnya. Dan nanti setelah dia berusia 3 tahun lebih, data-data yang alam bawah sadar inilah akan mempengaruhi keputusan-keputusannya gitu. Jadi kalau si anak diajarkan dengan kalimat-kalimat yang terbaik seperti 3 kalimat sakti kepada seorang anak, akan tolong, maaf, terima kasih. Ketika ini terus kita berikan kepada anak di bawah usia 3 tahun, setelah dia usia 3 tahun nanti dia akan kata-kata ini akan bekerja untuk dia. Ketika dia butuh bantuan, maka dia akan mengatakan tolong tanpa harus diperintahkan lagi. Makanya ada istilah anak adalah pembelajar yang hebat, yang luar biasa. Kenapa? Mereka tidak perlu penjelasan secara terperinci, mereka tidak perlu tahu itu baik atau buruk, itu yang dia lihat, itu yang dia dengar, itu yang dia rasakan, itu yang akan dia copy paste. Itu yang akan nempel ke dalam diri. Baik, setidaknya menjadi orang tua juga harus artinya memiliki feeling dan intuisi dalam mengerti dan juga mengelola kebijakan-kebijakan perkataan Anda yang Anda alamatkan kepada anak-anak Anda, sehingga kata-kata Anda mungkin akan berproses pengaruhnya itu bukan hari ini, tetapi besok ataupun di masa yang akan datang kepada perkembangan dan pertumbuhan si anak tersebut. Menarik sekali, Ziva. Dan ini yang tadi sempat aku tanyakan ya, belum mungkin terjawab nih Bang. Sebenarnya pembangunan karakter ini dimulai sejak kapan sih awal mulainya, yang paling baiknya? Kalau pembangunan karakter ini bisa dimulai dari dalam kandungan. Dari dalam kandungan. Jadi memang dalam ilmu kita juga diajarin bagaimana kita berkomunikasi kepada anak ketika dalam kandungan, dan itu mungkin bisa dilakukan di sekitaran usia kandungan 4 bulan. Itu bisa kita lakukan, kita berkomunikasi mungkin dengan elusan di perut ibu gitu kan, atau mendengarkan musik-musik yang tenang, yang menyejukkan. Ini juga akan bisa berdampak kepada janin gitu, karena memang ketika janin sudah berusia 4 bulan maka sudah terbentuk yang namanya alam bawah sadar. Jadi dia bisa merasakan kondisi yang terjadi di luar. Ketika ibunya sedang sedih, ketika ibunya sedang marah, gitu kan, janin bisa merasakannya gitu. Itu peran dari alam bawah sadar. Gitu. Nah, ini juga pas banget ya. Saya jadi ingat kelas balik ya, dulu pernah ada sharing dari seorang teman yang punya anak yang memang sejak kecil sudah diberikan motivasi-motivasi. Ya bener ya, kayak tadi Bang Dani dan Bang Husni katakan ya, bahwa apa yang keluar dari mulut kita itu bakalan terekam ya Bang, kalau dibilang memorize oleh anak-anak. Dan ini saya lemparkan ke Bang Dani nih.
Bang Dani, ketika tadi kita sudah berhasil mengajarkan dari sejak janin ya, dari sejak janin 4 bulan, sudah diarahkan, sudah diberikan motivasi, sudah diberikan hal-hal yang positif. Lalu ketika dia keluar nih, umur 3 tahun ya Bang, 3 tahun adalah waktu yang rentan nih untuk anak-anak. Ini gimana Bang case-nya? Ketika sudah diberikan hal yang positif di dalam rumah, tapi ketika di luar, itu malah buyar semuanya di Bang Dani. Ya, jadi seperti tadi yang disampaikan sama Bang Husni, ada tolong, terima kasih, dan maaf. Jadi ketika seorang anak diajarkan terus seperti itu, ketika dia minta bantuan, boleh tolong ambilin minum gitu. Dan itu tentunya kita dulu yang ngomong sama si anak, boleh tolong ambilin minum. Terus ketika mungkin kita ada salah, kita datang terlambat, misalnya pulang ke rumah kan, maaf ya tadi ada kerjaan jadi belum bisa pulang cepat. Sehingga si anak akan mencontoh tadi apa yang kita lakukan kan gitu. Makanya jadi bisa dibilang sekolah itu adalah ibu adalah madrasah bagi anak. Siapa guru? Gurunya adalah anak. Oke. Gurunya adalah anak. Jadi bukan kita orang tua yang jadi guru, tapi anak yang jadi guru sebenarnya. Makanya terkadang yang saya alami sendiri, saya ketika melihat anak saya beraktivitas gitu kan, terus dia ucapkan, dan saya terus, oh, iya. Artinya kita harus belajar kepada anak, gitu. Jadi bagaimana tadi ketika dia keluar, ya kan? Setelah tadi di masa kandungan, terus nanti proses lahiran sampai kita mendidik dia sampai usia 3 tahun. Ketika hal positif yang kita lakukan, maka secara tidak langsung nantinya ketika di luar dia bisa memfilter apa yang tidak baik dia di hadapan dia, itu bisa dia filter. Ada anak-anak yang mungkin ketika bermain kasar, misalnya main dorong-dorongan, atau mungkin ucapannya tadi itu ucapan yang tidak bagus, maka dia akan bilang nggak maulah main di situ, ngomongnya jorok, nggak suka katanya gitu. Dia akan filter sendiri. Makanya ketika kita sudah menanamkan hal positif kepada seorang anak tadi, maka secara tidak langsung dia akan bisa melihat mana yang baik untuk dia. Oke, artinya Bang Dani ya, artinya ketika kita bilang kan pasti orang tua nih, kalau zaman-zaman saya dulu biasanya kita dibilang harus sekolah di sini karena anak-anak seperti ini. Itu sebenarnya tidak berefek apapun ya. Artinya paling penting adalah dari sejak dulunya, dari sejak pembentukan awalnya yang harus dibangun gitu. Betul, ya Bang ya. Betul. Jadi ya kalau yang namanya ilmu parenting itu enggak kayak ilmu matematika ya. Oke. 1 tambah 1 jadi 2. Jadi terus berkembang. Nah itulah yang tentunya harus dipahami oleh setiap calon orang tua. Kalau saya bilang banyak orang yang siap menikah mungkin, tapi apakah juga dia siap untuk menjadi orang tua? Kalau saya melihat belum, karena banyak orang yang menikah itu hanya sekedar melihat umur, mungkin umurku udah segini aku harus nikah, tapi ketika dia proses hamil dia tidak belajar, ketika melahirkan dia tidak belajar, maka ya itulah yang mungkin banyak terjadi. Ada maaf yang orang tua sampai kayak pernah kasus kejadian kan, membanting anaknya akhirnya meninggal dan segala macam. Nah jadi bagaimana memang orang tua juga selain dia tadi itu siap untuk menikah, dia juga harus siap untuk punya anak. Dengan cara apa? Belajar. Sekarang kan kita tidak sulit untuk belajar, kita tinggal cari referensi, ya kan? Kita lihat bagaimana komen-komen jika itu baik kita ambil. Itu yang tentunya harus ada di dalam orang tua. Pemilihan kampus atau pemilihan tempat tentunya ya itu kembali lagi memang tidak bisa dipastikan ketika kita letak anak kita di sini terus pasti dia berhasil, itu enggak kalau menurut saya. Tapi tentunya bagaimana ketika kita sudah mendidik anak kita, mudah-mudahan di tempat yang mungkin kata orang tidak bagus, tapi ketika dia mampu untuk mengembangkan potensinya dia, maka itu akan muncul potensi. Baik, mungkin pemirsa di rumah sana, baik itu orang tua ataupun calon orang tua sudah memiliki yang namanya pengembangan terhadap karakter anak tersebut adalah memasukkan ke sekolah yang informal ataupun komunitas-komunitas yang berharap bisa mengembangkan karakter tersebut. Lantas sejauh mana sih peran komunitas ataupun tempat-tempat yang bisa untuk membangun karakter building terhadap seorang anak yang mengarahkan anak tersebut memiliki multitalenta? Tapi pemirsa, sesaat lagi tetaplah bersama kami di
di Beranda. Ya pemirsa, mungkin bagi Anda di rumah sana adalah wanita karir ataupun pekerja keras yang mungkin tidak bisa merawat anaknya secara utuh dalam satu hari tersebut dan memungkinkan untuk mengajak anaknya masuk ke dalam satu sekolah yang disebut informal education untuk membentuk karakter dan menghasilkan multi-talented karakter building tersebut. Lantas, apakah ada hal-hal yang negatif atau positif terhadap peranan komunitas baik sekolah ataupun hal-hal yang itu untuk bisa membangun karakter anak tersebut? Apakah peranan orang tua juga menjadi kunci utama? Lantas saya ingin bertanya kepada Bang Husni untuk menjawab hal tersebut seperti apa, Bang? Jadi peranan siapapun akan sangat bisa mempengaruhi diri kita, gitu ya. Ketika kita belajar keluar, ada sekolah-sekolah pendidikan karakter, mungkin ada komunitas-komunitas karakter dan segala macam, gitu kan. Itu ketika kita intens di situ, maka kita akan terbentuk sesuai dengan apa yang dibentuk di situ, gitu. Oke. Ketika anak contoh misal ikut ke pengajian gitu kan, sementara di rumah mohon maaf mungkin tidak diajarin ngaji gitu, tapi karena dia lebih intens berkomunikasi di pengajian tersebut, maka akan sangat memungkinkan anak tersebut itu menjadi orang yang sangat ahli dalam bidang mengaji gitu. Tapi kembali lagi seperti yang tadi kita katakan, orang tua adalah madrasah pertama bagi anak. Jadi sebaik-baiknya komunitas di luar, sebaik-baiknya sentuhan guru, sentuhan orang tua akan lebih terasa kepada seorang anak. Bang, lantas pola asuh seperti apa yang diterapkan seorang orang tua tersebut kepada anak yang memiliki jam kerja di luar dari kemampuan anak tersebut untuk bisa bercengkerama? Saya lupa dulu ada cerita tentang sebuah suku yang ingin membangun sebuah desa. Mereka berada di sebuah hutan, pengen membentuk sebuah desa. Maka yang mereka harus lakukan adalah menebangi semua pohon. Namun apa yang terjadi, mereka harus bekerja lebih keras untuk menghabiskan pohon di hutan untuk membentuk desa tadi, membangun rumah segala macam. Mereka coba cari alternatif lain. Alternatifnya apa? Mereka coba mengata-ngatain tumbuhan tersebut dengan kalimat yang buruk. Wow. Dan ternyata hasilnya 2 kali lipat lebih cepat dibandingkan kalau pohon itu harus ditebang. Jadi pohonnya mati dengan kalimat-kalimat negatif tadi itu. Gitu. Jadi mereka lebih cepat mengerjakan untuk ngebuat desa tadi itu. Jadi ketika orang tua sibuk dan segala macam, maka sempatkanlah waktu untuk memberikan kalimat-kalimat aku sayang padamu, aku cinta padamu, kasih dia pelukan, itu akan sangat terasa kepada seorang anak itu tadi. Sehebat apapun yang dia dapat di luar, sentuhan orang tua akan sangat menjadi yang paling dirindukan oleh seorang anak. Oke, ini tadi saya sempat tersinggung nih gara-gara Bang Azril bilang wanita karir nih ya. Yes. Tapi ini Bang, yang buat Zizi penasaran adalah ini kita ke multi talent character buildingnya ya. Ketika punya orang tua yang sifatnya punya kemampuan untuk berbicara, terus juga punya talent lah istilahnya gitu ya. Tapi gimana cara kita untuk apakah ini berpengaruh nih untuk anak-anak? Karena pernah sering kita dengar ya ketika anaknya orang tuanya penyanyi, anaknya pasti pinter nyanyi nih katanya. Tapi itu berpengaruh nggak sih sebenarnya? Dan ini juga relate nggak sih sama dengan bad habitnya orang tua atau karakternya orang tua ke anak gitu? Akan sangat relate ketika seorang ibu penyanyi, anaknya jadi penyanyi juga. Okay. Kenapa? Balik lagi. Ketika dia kecil, itu yang dia lihat. Ibunya nyanyi, ibunya manggung. Mungkin dia nemenin ibunya nyanyi, mungkin dia nemenin ibunya manggung. Itu yang dia lihat, itu yang dia dengar, itu yang dia rasakan. Itu yang akan menjadi data di dalam dirinya. Maka dirinya akan mengatakan, nanti kalau saya gede, saya mau jadi penyanyi. Gitu. Seperti ibu saya. Itu sangat relate. Tapi balik lagi kepada kecerdasan si anaknya tadi, talentnya anak tadi. Kalau kita bilang kepada bakat si anak tadi. Nah, kita sebagai manusia, Bang Azril, Mbak Zizi, kita itu punya 5 mesin kecerdasan. Apa saja itu? Jadi mulai dari ke otak kiri dibagi 2, kiri atas kiri bawah, otak kanan dibagi 2, kanan atas kanan bawah, sama otak tengah. Otak kiri bawah disebut sensing, kiri atas namanya thinking, otak kanan atas namanya intuiting, otak kanan bawah namanya feeling, otak tengah namanya insting. Kita punya 5-5-nya. Wow. Dan hebatnya lagi, Mbak Zizi, Bang Azril punya satu yang paling dominan. Ya. Nah, anaknya boleh aja punya cita-cita jadi penyanyi. Oh, ternyata
Dari mesin kecerdasannya, dia kemampuannya di thinking, otak kiri. Dia bisa nyanyi, tapi dia nggak akan sehebat ibunya yang memang misal mesin kecerdasannya atau kecerdasannya adalah seorang penyanyi. Dia thinking, jagonya jadi manajer, jagonya jadi direktur. Ini yang dikatakan multi talent. Jadi dia bisa juga nyanyi tapi tidak expert. Kenapa? Expertnya jadi manajer. Gitu. Nah, Menarik itu dia sekali ya. Ziva. Betul sekali. Dan tadi Bang, kalau soal gimana tentang karakter orang tua gitu ya, yang tadi ya sibuk terus juga nggak punya waktu, tapi gimana nih cara PR banget ya pasti untuk orang tua ya, terutama peran ibu, peran wanita nih, PR banget pasti untuk punya anak yang punya karakter yang bagus. Ini seperti apa nih Bang Dani? Ya, jadi kembali lagi tadi sudah sampaikan sama Bang Husni, jadi memang anak itu melihat terutama ke ibu ya, karena dari yang mengandung ibu, terus lebih banyak kegiatan pasti ke ibu. Nah, terus bagaimana nanti supaya si anak punya karakter yang baik? Tentunya ketika di kesibukan seorang wanita karir lah, dibilangkan ibu tadi itu harus tetap kita perhatikan si anak, ya kan? Ketika mungkin sebelum, mungkin biasanya ibu dulu berangkat kerja, mungkin anaknya mungkin belum masih di rumah, mau siap-siap, sempatkan di situ untuk tetap membantu si anak untuk menyiapkan peralatan buatan dia, mandiin dia, terus ajak dia ngobrol, gimana nanti apa yang mau dikerjain apa aja, mau main apa aja. Jadi tetap ada kegiatan yang harus dilakukan seorang ibu di tengah kesibukan dia. Itu tidak bisa kita pungkiri. Jadi tidak bisa kita lepas tangan, kita masukin ke sekolah yang unggul gitu, terus kita berharap tuh anak jadi sesuatu yang baik. Kayaknya belum, sulit. Jadi tetap ibu di tengah kesibukannya harus tetap menyempatkan diri untuk berkomunikasi kepada anak. Baik. Meskipun sekedar istirahat sore itu diingatin, lagi ngapain, udah sarapan belum atau udah makan siang belum, itu harus kalau menurut saya. Baik, menarik sekali perbincangan kita kepada Bang Husni dan juga Bang Dani. Tadi ada saya sedikit ketik dari Bang Husni tadi bahwa manusia ini sebenarnya memiliki bakat apapun. Baik itu dia bakat alamiah, sebenarnya ingin menjadi bakatnya tersebut hobi, namun ada yang keseriusan dia mungkin di bidang thinking, menjadi seorang manajer. Nah pemirsa, ketahuilah pemirsa bahwa sesungguhnya Allah telah menyematkan kepada Anda yang namanya kemampuan dan talent, ataupun yang di dalam bahasa Inggris dikenal innate capacity dan juga innate ability, sebagai hadiah terindah yang Tuhan kasih kepada setiap makhluknya untuk juga berkembang dan bertumbuh pada kehidupan nyata. Pemirsa, masih asik sekali perbincangan kami, namun kita akan kembali setelah komersial yang satu ini. Pemirsa, hanya 3 kata yang ingin kami sematkan pada hari ini, yaitu WOW. Wow, so exciting to be there of people here. Menjadi bagian dari mereka adalah keinginan kami untuk juga terus berkembang dan bertumbuh seperti motivator dan trainer. Tadi ada Bang Husni dan juga Bang Dani. Pemirsa, ketahuilah bahwa ada 3 komponen untuk bisa memiliki multi talent character building. Yang pertama ada yang dinamakan yaitu actualizations, yang kedua ada namanya determinations, dan yang ketiga ada yang namanya adalah guidance. Peranan pendukung seperti tadi orang tua dan juga pendukung dari faktor alam lah yang akan membentuk anak tersebut, bakat alamiah dan juga bakat akademisnya menjadi satu kesatuan untuk berkembang dan bisa bersaing dalam dunia nyata ini. Lantas kepada narasumber kita, harapan mungkin konklusi dan juga motivasi agar di luar sana orang yang belum menemukan bakat dan juga bisa menjadi pembimbing bakat tersebut bisa menjadikan kesatuan yang sinergi kepada orang yang ingin mereka telurkan bakat tersebut. Ya, khususnya untuk orang tua ya. Yes, khususnya untuk orang tua yang mungkin wanita karir seperti Didi Bang tadi. Mungkin dimulai dari Bang Dani, singkat dan padat. Oke. Baik, jadi tentunya memang tetap kembali kepada orang tua. Ketika kita menginginkan anak kita menjadi anak yang terbaik, pastinya kita juga harus melakukan hal yang terbaik kepada anak kita. Mulai dari tadi yang sudah kita bahas sebelumnya, dari kandungan sampai nanti proses bagaimana dia tumbuh. Jadi sempatkan di kesibukan orang tua, yaitu wanita karir, harus tetap jalin komunikasi kepada anak ketika seorang anak tadi itu memang kita tempatkan, kita masukkan ke sekolah yang mungkin harapan kita itu anak bisa berkembang dengan baik. Jadi jangan lepas komunikasi ketika kita sibuk dengan kegiatan kita. Mungkin Bang sedikit saya ingin tambahkan bahwa tadi kita belum ada berbicara tentang sentuhan fisik.
kepada anak itu dari orang tua menjadi hal yang utama juga ya. Betul. Jadi seperti yang sudah disampaikan Pak Husin tadi, Bang Husin sebelumnya kan, bahwasanya memeluk, ya kan, mencium. Jadi ketika kita bekerja mungkin kan, sempatkan kita untuk memeluk. Memeluk anak. Jadi ketika pelukan tadi itu akan membuat rasa kenyamanan sama dia. Saya sampai merinding nih, serius. Yes. Jadi ya mungkin kita meluk suami misalnya kan. Jadi bagaimana kita berharap dia kita doakan sehat di rumah atau mungkin sehat aman ketika dia melakukan kegiatan. Begitu juga kepada anak tadi. Jadi pelukan tadi itu yang membuat dia merasa nyaman. Itu yang tentunya harus kita berikan selalu kepada anak. Sehingga rasa cinta pun tadi akan muncul. Pendidikan sejak dini dan juga kasih sayang ya, Betul. itu penting sekali. Dan kita langsung ke Bang Husni nih, gimana nih Bang, harapan terbesarnya untuk pembangunan multi talent character building itu sendiri Bang? Kalau saya boleh sih, saya mengutip dari apa yang disampaikan Bang Azril tadi ya, yang mengatakan bahwasannya Allah telah menitipkan satu kehebatan di dalam diri kita, maka tugas kita adalah menemukan apa kehebatan yang telah diberikan Allah kepada kita. Maka selanjutnya belajarlah, bekerjalah, dan sukseslah dengan mesin kecerdasan yang diberikan oleh Allah tadi itu. Tugas kita adalah menemukan itu. Nah, kita sebagai orang tua harus bisa support anak kita untuk bisa menemukan itu, karena belum tentu apa yang terjadi pada kita, apa yang menjadi kehebatan seorang orang tua menjadi kehebatan si anak juga bisa jadi berbeda gitu. Jadi stop menuntut anak menjadi keinginan orang tua itu kan, tapi didiklah anak dengan cara-cara terbaik dan bantu dia menemukan mesin kecerdasan atau kehebatannya yang telah diberikan Allah kepada dia, dan biarkan dia sukses dengan itu. Baik, menarik sekali Ziva. Kembali lagi saya suka dengan salah satu filsuf Yunani, Aristoteles, mengatakan educating your mind without educating your heart is not an education. Yang artinya adalah pendidikan apapun yang Anda tanamkan kepada anak Anda di rumah, menjadi hal tersebutlah yang ia bawa di masa perkembangannya yang akan datang. Lantas, apakah orang tua dan juga mungkin calon orang tua tersebut sudah paham hal tersebut? Maka ketahuilah bahwa anak adalah titipan Tuhan yang ingin Anda bentuk menjadi apa yang Anda inginkan. Menarik sekali Ziva. Betul sekali, dan itu dia tadi ya pemirsa, kita bisa langsung dapat konklusinya bahwa sejak dini justru kita harus banyak sekali memberikan ilmu-ilmu nih kepada anak-anak yang kita punya gitu. Dari sejak dijanin ya Bang, dijanin kita sudah mulai bentuk, dan jangan pernah memaksakan, itu yang paling penting ya Azril, jangan pernah memaksakan kehendak kita, belum tentu itu sama dengan anak. Justru anak itu punya kecerdasannya masing-masing, tinggal bagaimana kita membinanya. Betul ya Bang? Benar sekali Ziva. Dan juga mungkin bagi yang di luar sana, tadi kami mungkin ingin mengatakan bahwa Anda di luar sana memiliki segudang bakat apapun yang bisa Anda inginkan. Tetapi ada satu hal yang ingin kami informasikan pada Anda adalah stop comparing yourself to others, because you are unique and you are special for who you are. Jadi tak usah bandingkan diri Anda kepada siapapun yang memiliki segudang bakat, namun ketahuilah bahwa Anda memiliki bakat atas keunikan yang ada di diri Anda sendiri. Menarik sekali pemirsa perbincangan kami kepada kedua narasumber kami, dan terus kami ingatkan kepada Anda untuk selalu menyaksikan Beranda yang hadir di hari Jumat pukul 14.00, tentu saja hanya di TVRI Sumatera Utara, karena kami pasti menghadirkan narasumber-narasumber hebat yang akan memberikan edukasi, motivasi, dan cerita-cerita menarik yang bisa Anda petik di hikmahnya. Terima kasih kami ucapkan pada narasumber kami berdua, ada Bang Dani dan juga Bang Husni. Benar sekali Zipa bahwa kita akan ketemu lagi di hari-hari selanjutnya, tentu saja di episode Beranda yang menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terus berjuang